Pernah nggak sih kalian merhatiin letak gerbong khusus wanita waktu lagi nunggu kereta? Terus mikir, kenapa posisinya selalu di situ? Selamat datang di sesi analisis kita hari ini. Isu soal posisi gerbong khusus wanita di transportasi publik ini emang sering banget memicu debat panas dan opini yang tajam ya. Tapi di sesi kali ini kita nggak bakal terjebak debat kusir soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita bakal ambil sudut pandang yang jauh lebih serius dan objektif. Kita mau bedah ini murni sebagai tantangan infrastruktur dan rekayasa manajemen massa. Lewat data dan literatur yang ada, mari kita lihat sebenarnya apa sih logika di balik setiap keputusan penempatan gerbong kereta ini. Nah, untuk membedah isu ini sampai tuntas, alur analisis kita akan ngelewatin 4 poin krusial. Pertama, soal perdebatan prioritas. Kedua, analisis keselamatan tabrakan. Ketiga, realitas operasional dan kenyamanan. Dan yang terakhir, sistem pendukung sebagai penentu. Oke, kita masuk ke bagian pertama, perdebatan prioritas. Harus diakui ngelola transportasi publik yang isinya ratusan ribu orang tiap hari, itu bukan soal nyari satu solusi yang paling sempurna. Coba deh kalian pikirin pertanyaan ini baik-baik. Apa prioritas utamanya? Keselamatan saat tabrakan atau kenyamanan harian penumpang? Ini bukan sekedar pertanyaan retoris ya. Waktu kita ngerancang infrastruktur, kita benar-benar ada di persimpangan jalan, di mana kita harus milih secara sadar apa yang mau dioptimalkan. Dan biasanya, mengoptimalin satu hal, itu berarti kita harus siap mengorbankan hal lain. Jadi gini, poin krusialnya adalah kita harus bisa melihat lebih jauh dari sekedar emosi atau sentimen. Kita dituntut buat ngevaluasi data secara logis. Fakta di lapangan nunjukin kalau isu ini tuh murni tarik ulur yang ketat banget. Pilihannya adalah kita siap-siap buat skenario terburuk yang sifatnya teoretis, atau kita ngelola kekacauan komuter yang secara absolut terjadi setiap harinya. Kita lanjut ke bagian kedua, analisis keselamatan tabrakan. Sekarang kita kesampingkan dulu ya urusan penumpang, dan kita lihat murni dari kacamata fisika waktu dua kereta bertabrakan. Di dunia keselamatan kereta api ada satu ancaman yang paling dihindari, namanya teleskoping. Bayangin aja sebuah teleskop lipat yang kalian tekan keras-keras dari kedua ujungnya. Nah, di skenario tabrakan kecepatan tinggi, gerbong kereta itu bisa saling bertumpuk, merangsek maju, dan ngehancurin struktur satu sama lain. Karena hukum momentum, kerusakan yang paling masif dan mematikan itu nyaris selalu menimpa gerbong-gerbong yang posisinya ada di ujung paling depan atau ujung paling belakang. Secara teknis, fakta ini emang nggak bisa dibantah. Kalau kita lihat dari rekayasa mekanik, gerbong yang ada di tengah itu adalah zona paling aman. Kenapa? Karena posisi tengah ini berfungsi kayak buffer, atau zona penyangga yang nyerap energi kinetik dari benturan. Jadi kalau tujuan tunggal kita adalah ngelindungin satu kelompok penumpang spesifik dari skenario kecelakaan terburuk, naruh mereka di gerbong tengah adalah langkah yang paling masuk akal. Secara teori ya. Nah, sekarang di bagian ketiga, realitas operasional dan kenyamanan, kita bakal lihat gimana teori fisika yang tadi berbenturan langsung sama realitas pergerakan komuter sehari-hari yang ternyata jauh lebih ribet. Disinilah kita ketemu kontradiksi yang lumayan tajam. Di ujung kereta, kalian dapat privasi ekstra. Gak ada alasan buat penumpang umum buat mondar-mandir ngelewatin gerbong ujung kan? Jadi alurnya aman. Tapi begitu gerbong khusus ini dipindah ke tengah, emang sih akses dari peron jadi lebih gampang. Cuma masalahnya, pas jam sibuk, gerbong tengah ini malah jadi leher botol atau bottleneck. Dia ngeblokir aliran alami penumpang, bikin macet di dalam kereta, dan otomatis ningkatin resiko penumpang pria yang lagi buru-buru salah masuk ke gerbong tersebut. Poin ini harus banget kita garis bawahi. Keselamatan teoretis dari ancaman tabrakan besar itu sering banget berbenturan sama tuntutan praktis dari ribuan komuter yang bergerak barengan tiap hari. Dalam realita operasional, naruh gerbong khusus di ujung itu ngasih stabilitas aliran penumpang yang luar biasa dan secara drastis nekan potensi konflik. Tapi, yang keadaan darurat kan bukan cuma soal tabrakan. Kalau kita bedah skenario evakuasi, kedua posisi ini punya plus minus yang sangat objektif. Posisi ujung itu gampang banget dikosongin dengan cepat, tapi bakal jadi fatal banget kalau sumber bahayanya, misalnya api, justru ada di ujung itu. Di sisi lain, posisi tengah ngasih opsi evakuasi kedua arah yang berlawanan. Kelihatannya seimbang kan? Sayangnya, ada satu celah maut. Kalau dalam kondisi panik, aturan pemisahan gender ini tetap dipaksa berlaku kaku, gerbong tengah malah bakal berubah jadi titik penumpukan massa yang sangat mematikan. Dan ini ngebawa kita ke bagian keempat, sekaligus yang menurut saya paling krusial, sistem pendukung sebagai penentu. Kita bakal geser sedikit narasinya dari sekedar posisi fisik. Sebenarnya ya, ini adalah inti dari seluruh perdebatan kita. Terus-terusan ngeributin apakah gerbong harus di ujung atau di tengah, itu sebenarnya cuma ngalihin perhatian kita. Ngalihin dari apa?
Dari fakta bahwa sistem manajemen transportasi tingkat tinggi itulah yang aslinya menyelamatkan nyawa dan jaga ketertiban. Jadi kesimpulannya gini, kalau otoritas transportasi tetap ngotot mau naruh gerbong khusus ini di tengah demi keselamatan tabrakan, ada 4 sistem pendukung yang sifatnya mutlak dan nggak bisa ditawar sama sekali. 1. Marka di peron harus luar biasa jelas. 2. Petugas keamanan nggak boleh cuma berdiri diam, mereka harus aktif ngarahin penumpang. 3. Harus ada sistem antrian boarding yang ketat dan tertib. Dan yang paling penting, harus ada protokol darurat yang otomatis menghapus aturan gender saat kepanikan massal terjadi. Saya harus ngomong ini dengan sangat serius. Kalau ide yang secara teori aman ini dieksekusi seadanya di lapangan, tanpa 4 sistem tadi, wah, itu namanya ngundang kegagalan sistemik. Gerbong di tengah tanpa kontrol massa yang kuat cuma bakal berubah jadi titik kepadatan paling ekstrem dan paling berbahaya waktu jam pulang pergi kantor. Sebagai penutup, seluruh analisis mendalam kita ini sebenarnya bermuara pada satu kesimpulan yang sangat membumi. Posisi tengah memang lebih aman saat kecelakaan, tapi posisi ujung lebih aman untuk kondisi nyata sehari-hari. Keputusan akhirnya, jujur aja, bergantung sepenuhnya pada kesiapan otoritas kita. Apakah mereka punya kapasitas operasional buat naklukin kekacauan di posisi tengah, atau mereka lebih milih kepraktisan yang udah teruji di posisi ujung? Kira-kira, sistem kita udah siap belum buat ngadepin realita ini? Pikirin deh. Terima kasih udah ngikutin sesi analisis kali ini.